Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali bersama kakak Yemima. Tapi sebelum memulai ibadah sekolah minggu, kakak mau umumkan hasil dari lomba menggambar tema Paskah Korda Anak GBT MPD 3. Juara terkreatif dimenangkan oleh teman kita dari sekolah minggu lah adik-adik. Siapa yo? Kita panggil aja ya, Kakak Helen. Silakan Kakak Helen untuk maju ke depan menerima hadiah dan trofi dari Korda Anak GBT MPD 3. Wah, senang sekali nih. Yeay, selamat ya Kakak Helen. Nah, karena sudah diterima hadiahnya oleh Kakak Helen, mari kita akan memulai ibadah online hari ini yang akan dipimpin oleh adik Febe. Halo, shalom, berjumpa lagi dengan aku Febe. Teman-teman udah siap kah untuk memuji Tuhan? Pasti siap dong. Nah, udah pada wangi belum? Udah pada mandi belum? Pasti udah semuanya, udah wangi, udah cantik, udah ganteng. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita mari pujikan Adalah Sukacita di Hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada
kita memujikan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan serata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kesempatan buat kami, buat adik-adik di rumah pada hari ini bisa ibadah online. Dan kita kalian semua sudah mendengarkan pujian yang dibawakan saudara kami, teman kami. Tuhan tetap senantiasa bersama kita. Nah, puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, hari ini kami mengucap syukur makasih karena kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang dikasih dengan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di dalam ibadah online ini. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, nah hari ini kakak akan memberikan tema yaitu menaati orang tua. Nah, adik-adik, nah di sini ada beberapa hal yang ditulis kepada bangsa Israel dari Tuhan, bahwa Tuhan memberikan suatu ada 10 perintah Tuhan, ya, yaitu diperingatkan kepada kita, ya, diperingatkan kepada kita.
kepada adik-adik semua yang berada di rumah. Nah, ini untuk suatu peringatan bagi kita. Kenapa? Kakak memberikan yaitu tema hari ini adalah menaati orang tua. Nah, ini perlu adik-adik. Menaati orang tua itu penting di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mewujudkan ya dengan ketaatan kita. Ya, bagaimana caranya kita menurut ketaatan kita? Ya, kalau kita tidak menurut ketaatan kita kepada orang tua kita, siapakah yang memberikan nasihat kita? Tidak mungkin orang lain untuk memberikan nasihat kepada kita. Nah, tentu adik-adik kalian semua punya kedua orang tua. Nah, itu orang tua perlu penting di dalam keluarga kita. Ya, untuk memberikan nasihat kepada kalian supaya kalian mengerti akan perintah-perintah orang tua kalian. Nah, seperti Tuhan sudah menuliskan 10 hukum ya, 10 hukum di dalam kitab Keluaran yang ditulis oleh Tuhan sendiri, yaitu ditulis di dalam loh batu. Waktu itu loh batu yang dibawakan oleh Musa orang bangsa Israel, dia memimpin bangsa Israel. Nah, sebelum itu tertulis itu dalam loh batu yang dibawa Musa mau dibawa ke Gunung Sinai. Nah, ini adalah suatu peringatan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik yang ke Tuhan. Kenapa kita harus mengerti ketaatan kepada orang tua? Nah, perlu adik-adik. Soalnya ini adalah suatu perintah dari Tuhan, ya, perintah dari Tuhan. Tuhan inginkan supaya adik-adik tetap menaati akan orang tua kalian. Ya, juga menaati yaitu siapa yang tidak pernah kelihatan yang kita taati, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita taati. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menurut ketaatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan kita tidak mengikuti ketaatan oleh orang tua, karena orang tua itu adalah suatu nasihat untuk kita supaya kita mengerti ya bagaimana orang tua juga menasihati untuk kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Yaitu kita harus mengerti mana yang baik yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik kasih Tuhan perlu. Hari ini saya akan membacakan yaitu di dalam Keluaran ya, di dalam Keluaran 20 ayat 12. Di sini saya bacakan di sini bahwa yaitu yang berbunyi di dalam firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 12 saya bacakan di sini, yaitu firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu." Nah, adik-adik, ini ada suatu perintah dari Tuhan ya kepada kita supaya kita mengerti menaati akan perintah-perintah yang diberikan kepada orang tua kita. Nah, adik-adik yang Tuhan perlu bagaimana kita bisa mentaati ya. Bagaimana sih kita bisa mentaati dalam ketaatan ini? Itu harus kita dari mana ketaatan itu yang kita perlu, yaitu dari hati kita ya, dari hati kita. Inilah yang harus kita miliki. Jangan kita berat hati, yaitu kita terima dari hati kita. Tentu kita harus punya hati yang tulus ya kepada perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya, kalau kita mengerti, kalau di sekolahan kalian tentu kan diperingatkan oleh guru-guru kalian semua, kalian harus pakai apa? Pakai masker, itu untuk menjaga kesehatan. Seperti pemerintahan kita, ya pemerintahan kita harus juga memperingatkan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia supaya kita tetap pakai masker, menjaga kesehatan ya. Itu adalah suatu perintah dari pemerintahan kita, dari presiden kita.
Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita punya orang tua di rumah, kita harus menaati orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian harus lakukan ya, dengan ketaatan dari hati kita sendiri. Ya, jangan berat hati. Kalau kita tidak bisa mentaati, maka tidak akan terwujud di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, ini harus kita mentaati ya. Orang yang tidak mentaati nanti akan kesalahannya sendiri. Ya, itu akan punya suatu kesalahannya sendiri. Tetapi adik-adik, kalau kalian mempunyai taat kepada orang tua, tentu kalian akan semakin hari semakin bertambah, kehidupan kalian akan semakin baik kepada orang tua. Ya, demikian juga kita pun harus taat juga kepada Tuhan kita yang selalu kita nantikan. Dia yang tidak kelihatan, kita tetap senantiasa taat kepada Tuhan, juga kepada orang tua kalian. Nah, puji Tuhan saudaraku, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini untuk menjadi berkat buat kalian, supaya kalian mengerti ya, supaya kalian tetap diingatkan perintah dari Tuhan ya, kalian tetap mentaati orang tua kalian. Nah, ini adalah suatu terwujud di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mewujudkan ketaatan kita dari hati kita, maka kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang Tuhan, jangan kita kalau diperintahkan kedua orang kalian selalu menolak. Itu tidak boleh menolak ya. Kita tetap lakukan, kita tetap wujudkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang ke Tuhan, kalian pun juga di sekolah juga akan diperingatkan oleh guru-guru kalian yang mengajar kalian supaya tetap kalian memakai masker. Ya, jangan sampai kalian tidak membawa masker. Nah, ini adalah suatu perintah dari guru-guru kalian supaya kalian mengerti, supaya kalian bisa menjaga kesehatan kalian. Demikian juga di dalam kehidupan kita harus punya ketaatan. Dari mana ketaatan itu? Yaitu dari hati kita. Jangan hati yang berat di dalam hidup kita. Kita tetap punya ketaatan lewat hati kita, dengan tulus hati kita. Puji Tuhan, ada dia kedua, biarlah firman Tuhan hari ini bisa memberikan sarana untuk kita supaya kita semakin hari semakin taat kepada orang tua kalian, juga kita taat kepada suatu perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan firman Tuhan kepada kita supaya kita lebih mengerti, dan sehingga semakin hari semakin bertumbuh ketaatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, adik-adik Tuhan, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita sudah diberkati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah melalui firman Tuhan ini Tuhan tetap memberikan ketaatan buat kami, supaya kami mengerti akan perintah-perintah-Mu yang telah Kau sampaikan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada
hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya kami beralasan nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.